adik-adik semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini, kita mau cerita Alkitab dengan tema Pujilah Nama Tuhan. Sebelumnya, kakak mau ajak kamu untuk bermain tebak-tebakan suara alat musik. Kakak akan memperdengarkan satu alat musik. Kemudian kamu bisa menebak ya, suara alat musik apakah itu? Oke, kita akan mulai bersama-sama. Suara alat musik apakah ini? Oke, jawabannya adalah ya, biola. Berikutnya, suara alat musik apakah ini? Dan jawabannya adalah gitar. Berikutnya, suara musik apakah ini? Dan jawabannya adalah trompet. Ya, betul. Nah, anak-anak, biasanya kita pakai alat-alat musik tersebut untuk memuji Tuhan ya. Nah, ketika kita memuji Tuhan, biasanya saat apa ya? Kebanyakan adalah saat hati kita sedang senang, saat hati kita sedang bersyukur. Tapi, bagaimana dengan memuji Tuhan di saat kita merasa sedih atau susah? Nah, di cerita Alkitab kita kali ini tentang dua orang yang memuji Tuhan di waktu mereka susah atau waktu mereka sedih, bahkan di dalam penjara loh. Nah, seperti apa ceritanya? Cerita Alkitab kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 16 sampai yang ke-40. Nah, diceritakan kalau ada dua orang, yaitu Paulus dan Silas. Paulus Silas ini adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Mereka adalah pelayan Tuhan yang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang bisa kenal Tuhan Yesus dan bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi Paulus dan Silas bukan hanya kasih tahu kepada orang-orang terdekat mereka, tetapi mereka juga pergi ke tempat yang jauh. Diceritakan kalau Allah mengutus Paulus dan Silas pergi sampai ke Eropa. Wah, jauh sekali ya. Betul, mereka semangat sekali untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang dari berbagai negara. Nah, diceritakan kalau Paulus dan Silas ketika sudah sampai, dia itu pergi ke tempat sembayang. Nah, ketika di tempat sembayang mereka berjalan, dia bertemu dengan wanita yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu artinya wanita itu dirasukin roh dan dia itu bisa meramal. Jadi banyak orang itu biasanya datang kepada dia dan biasanya kalau pengen diramal mereka harus bayar uang. Jadi wanita ini juga punya majikan. Majikan inilah yang biasanya itu terima uang, begitu ya. Wah, berhari-hari wanita ini mengganggu Paulus dan Silas. Jadi dia itu selalu berjalan di belakang Paulus dan Silas dan dia itu berisik sekali seperti itu ya. Jadi sampai mengganggu banget, sampai berhari-hari. Hari pertama dibiarin, kedua ya dibiarin sampai berhari-hari dan itu sangat mengganggu Paulus dan Silas. Karena terlalu mengganggu, Paulus mengusir roh tenung wanita tersebut. Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari wanita ini." Nah, jadi wanita ini sebelumnya itu dirasukin roh. Tapi ketika sudah didoakan oleh Paulus, roh yang ada di wanita tersebut keluar loh anak-anak. Tetapi malah Paulus dan Silas itu dituduh membuat keributan dan dituduh mengajarkan hal yang tidak benar. Nah, orang-orang yang menuduh Paulus dan Silas itu adalah majikan dari wanita yang punya roh tenung itu. Jadi ketika wanita itu sudah tidak punya roh tenung, dia tidak bisa meramal lagi. Jadi majikannya sudah tidak bisa dapat uang lagi. Tidak ada lagi yang mau meramal sama wanita ini. Jadi nggak ada yang membayar dia lagi ya.
Nah, disitulah akhirnya majikan-majikannya kesel, majikan-majikannya sebel. Kemudian dia menuduh Paulus dan Silas mengajarkan hal yang tidak benar dan bikin keributan. Saat itulah Paulus dan Silas itu ditangkap dan Paulus dan Silas itu dimasukkan ke penjara. Dan bukan hanya dimasukin ke penjara loh, tetapi mereka juga disiksa. Wah, dicambuk, lihat sampai punggungnya itu merah-merah. Nah, apakah Paulus dan Silas bersalah? Tidak. Padahal dia kan melakukan hal yang benar. Bahkan dia mengusir roh loh, roh tenung, roh jahat dari wanita itu. Tetapi orang-orang tidak suka. Nah, padahal Paulus sudah melakukan hal yang benar, tapi dia malah dimasukkan ke penjara. Bisa saja kan dia merasa kesel, merasa sedih, merasa kecewa, tapi tidak berlarut-larut. Malah diceritakan di tengah malam. Bayangin di tengah malam, bisa aja mereka nggak bisa tidur ya. Tetapi di tengah malam ketika mereka nggak bisa tidur, mereka bukan nangis atau kesel-kesel atau marah. Tetapi di waktu seperti itulah Paulus dan Silas itu memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan di penjara. Padahal kakinya sampai dipasung juga loh. Lihat itu kakinya itu nggak bisa jalan. Loh kok bisa? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah, sakit, tapi kok bisa menyanyi memuji Tuhan sih? Kok bisa begitu? Nah, anak-anak, mereka bisa melakukan hal tersebut karena mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu menyertai walaupun dalam penderitaan. Jadi, Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tetap menolong mereka walaupun dalam keadaan yang sulit. Dan apakah benar Tuhan Yesus menolong mereka? Betul sekali, diceritakan di dalam Alkitab kalau di tengah-tengah mereka memuji Tuhan tiba-tiba terjadi gempa bumi. Wah, jadi gempa bumi itu sangat besar sampai-sampai membuka setiap pintu-pintu penjara dan alat pasungnya juga sampai terbongkar, lihat ya, sampai terlepas. Borgol mereka juga terlepas semuanya. Ketika terjadi gempa dan semua pintu terbuka, semua tahanan akhirnya juga jadi terlepas. Kepala penjara panik dan ketakutan. Wah, dia takut kalau nantinya dia itu diminta pertanggungjawaban dan dia pasti dihukum mati. Dia bilang, lebih baik aku mati saja. Nah, tetapi Paulus dan Silas, apakah dia kabur dari penjara? Bisa saja kabur kan, orang dia juga borgolnya sudah terbuka, pasungnya sudah terbuka, pintunya sudah terbuka, tetapi mereka nggak keluar, mereka nggak kabur. Malah Paulus bilang, jangan celakai dirimu. Kami semua masih di sini, kami nggak kabur kok. Wah, ternyata Paulus dan Silas tidak kabur. Malahan Paulus dan Silas itu bersaksi tentang Yesus di rumah kepala penjara. Jadi diceritakan kepala penjara ini bawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan disitulah akhirnya Paulus dan Silas cerita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia kepada kepala penjara ini dan keluarganya. Jadi dia bilang gitu ya, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus disalib untuk kita semua, sayang kita semua, karena Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Nah, kemudian kepala penjara tanya, Tuhan, apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Nah, ketika itu Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, jadi mereka bisa selamat kalau mereka percaya Yesus dalam hati mereka. Dan seluruh keluarganya juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, diceritakan juga kepala penjara dan keluarganya semuanya mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka minta dibaptis. Kita melihat Tuhan luar biasa ya pakai Paulus dan Silas. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, mereka juga bisa jadi saksi Tuhan. Mereka bisa memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, kemudian diceritakan di siang harinya ada pemimpin kota yang datang. Wah, pemimpin kota datang buat apa ya? Ternyata pemimpin kota datang untuk meminta maaf.
minta maaf karena sudah salah menangkap mereka. Dan akhirnya Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara. Jadi Paulus dan Silas lepas dari penjara bukan karena mereka kabur ya, tetapi karena memang pemimpin kotanya tahu Paulus dan Silas itu tidak ada kesalahan dan mereka dilepaskan. Itu luar biasa banget ya, pekerjaan dari Tuhan. Tuhan luar biasa banget. Nah, anak-anak, apa yang kamu rasakan ketika kamu susah atau diperlakukan tidak adil? Seperti Paulus dan Silas, mereka itu susah loh. Mereka juga diperlakukan tidak adil. Nah, kadang-kadang bisa saja kita marah, kita mengeluh, kita sedih. Benar sih kita bisa merasakan hal yang demikian. Tapi adik-adik, kakak mau ajak kamu untuk juga mengingat kalau Tuhan Yesus akan menyertai dan akan menolong kamu. Itulah yang akan menolong kamu untuk memuji Tuhan, memuji Dia, Allah yang hebat, walaupun dalam keadaan sulit. Kamu akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan kiranya ketika dalam keadaan sulit, kamu tetap mau berusaha memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan, disitulah hidupmu akan menjadi kesaksian dan berkat untuk banyak orang. Di dalam Mazmur 145 ayat 21a dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah kita memuji Tuhan bukan hanya waktu kita senang atau bersyukur saja, tetapi juga dalam setiap keadaan, dalam keadaan sulit sekalipun. Demikianlah untuk cerita Alkitab kita hari ini. Kiranya kita menjadi anak-anak yang terus memuji nama Tuhan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.